Oke, saya record dulu. Oke, saya share screen. Oke. Nah, ini bahasan kita ke-12 harusnya. Satu pertemuan saya belum sempat. Supply chain management. Kita bahas perihal supply chain management hari ini. Internetnya lagi kurang bersahabat kayaknya di kantor saya. Oke, ini supply chain management. Jadi, apa sih supply chain management? Pengelolaan aktivitas gitu ya, dari bahan baku, dari mesen, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi dari perencanaan si sales, misalkan di akhir tahun biasanya di Desember tuh sales dan manajemen itu bikin raker ya. Raker mengenai target yang akan dicapai di tahun berikutnya, di tahun 2021. Nah, itu nanti semuanya dimasukkan data-datanya ke dalam supply chain management, nanti direalisasikan tuh mulai dari butuh berapa bahan baku yang harus disediakan oleh bisnis untuk dapat memproduksi sesuai dengan target yang diminta sama sales dan marketing. Nanti begitu jadi kira-kira barangnya itu akan di stok kemana aja, barangnya itu akan dimasukkan ke dalam gudang mana aja, di pulau mana, di kota mana akan dilakukan stocking gitu ya. Nanti sampai di sana, sampai dia misalkan kalau kita jualan mobil ya, contoh real aja, mulai dari dia target misalkan si salesnya itu mau ngejual 1 juta kendaraan, kemudian masuk ke dalam supply chain management gitu, dianalisis kira-kira butuh bahan baku berapa besar, berapa banyak. Produksinya di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-12 tuh berapa besar. Nanti begitu ketahuan bahan bakunya, kemudian masuknya ke tempat penyimpanan material, raw material bahan bakunya, itu butuh berapa space. Sampai nanti ke dalam waktu dia ditaruh di masing-masing gudang itu, space-nya ada berapa banyak. Sampai nanti begitu si sales ini berhasil melakukan penjualan, sampai ke tangan customer-nya itu berapa lama. Itu bisa diprediksi menggunakan supply chain management. Mulai dari produksi sampai nyampe ke tangan dari customer, dari pelanggannya. Tujuannya apa sih supply chain management ini? Supply chain management ini tujuannya mengoptimalisasi bisnis yang pasti. Bisnisnya jadi bisa lebih terarah, bisa terukur gitu ya, lebih efisien gitu. Dan juga bisa meningkatkan nilai produksi juga, karena dengan proses sebelum supply chain management ada yang namanya ADI, banyak kekeliruan yang ditimbulkan gitu ya, dari misalkan pemesanan bahan bakunya gimana, koordinasinya jadi buruk gitu ya. Begitu ada satu proses yang tertahan di satu bagian, itu nggak bisa dideteksi dengan cepat, sehingga menimbulkan impact ke dalam ke beberapa sektor lainnya. Kalau dengan supply chain management ini bisa dimonitoring gitu. Misalkan di production-nya ada masalah, dia nggak bisa optimal gara-gara misalkan si mesin produksinya ini ada yang bermasalah gitu ya, maka itu sekaligus memberikan alert atau warning kepada pengadaan dari raw materialnya atau dari store-nya nanti gitu ya. Kalau misalkan si pabrik ini nggak bisa supply nih 100 mobil bulan ini, kemungkinan akan 70 mobil. Nanti si penjualan ini, si marketingnya ini bisa melakukan siasat, misalkan kalau ada orang mesen udah over dari 70 mobil berarti masuk yang inden gitu ya.
atau mungkin nanti dari pengadaan raw materialnya. Kalau misalkan bulan ini dia bisanya cuma sampai 70 mobil, maka diatur tuh bahan bakunya itu kira-kira yang sesuai dengan yang sesuai dengan yang akan diproduksi itu berapa banyak. Jadi nggak akan ada penumpukan bahan baku atau bahan baku yang kurang nanti pada saat proses production. Kalau untuk organisasi komersial atau non-profit bisa dibedakan gitu ya. Ada yang upstream supply chain, ada yang downstream supply chain. Bedanya itu sebenarnya sama-sama melalui penjualnya, produsen, supplier, ada juga intermediary. Intermediary ini penghubung ya, penghubung dia nggak terlibat dalam proses produksi, tapi dia terlibat dalam proses penjualan atau pemasaran. Dan biasanya ini melibatkan pihak ketiga intermediary-nya ini. Jadi semacam semacam broker. Kemudian ada downstream supply chain, itu sama juga. Cuma bedanya kalau upstream itu dilihat dari sisi pembelinya, tapi kalau downstream itu dilihat dari sisi penjualnya. Jadi buy side e-commerce sama sisi sell side e-commerce. Jadi dia nggak cuma ngelibatin supplier dan pembeli, tapi juga ngelibatin intermediary. Gambarnya kayak gitu. Jadi upstream supply chain, di sini ada downstream supply chain dari sudut pandangnya aja. Dan di sini ada proses intermediary. Intermediary itu bukan internal supplier gitu ya, bukan bagian dari supplier, entity yang berbeda, tapi dia jadi penghubung antara supplier ke organisasi atau supplier masuk ke customer, gitu, ke pelanggan. Contohnya banyak ya, kalau misalkan kayak showroom mobil, misalkan penjualan mobil, maka intermediary bisa jadi showroom mobil yang memang bukan bagian dari si supplier atau bukan bagian dari produsen, dia sebagai penghubung aja. Nah, kalau di dunia digital itu intermediary-nya apa? Intermediary banyak, bisa berupa Google juga sebagai intermediary, atau website juga sebagai intermediary, atau digital marketer ya, itu juga sebagai intermediary juga bisa diidentifikasi. Role of teknologinya, seberapa penting teknologinya. Jadi untuk memanage hubungan antara organisasi, supplier, dan intermediary. Jadi 3 aspek ini, antara supplier, intermediary, dan customer-nya di manage. Gimana caranya proses distribusi, proses penjualan itu enggak bermasalah gitu ya. Jadi lancar gitu ya. Misalkan si intermediary ini pesan 3 barang gitu, jumlah order yang diorder ke suppliernya sesuai dengan jumlah yang memang dibutuhkan. Gitu. Bisa nggak dia keliru? Bisa aja. Kalau misalkan prosesnya manual, malah sering terjadi seperti itu. Jadi misalkan si intermediary-nya itu butuh tiga barang gitu ya, karena prosesnya manual, dia salah tulis, atau misalkan dalam proses penulisan itu nggak jelas, ternyata supplier-nya ini ngirim nggak sesuai dengan yang dibutuhkan sama intermediary. Akhirnya barang yang nyampe ke customer juga nggak sesuai. Nah, itu kesalahan-kesalahannya. Hubungan organisasi yang dibangun berdasarkan pada arus informasi, arus datanya. Nah, ini awalnya penerapannya menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, atau menggunakan trading gateway. Kalau ini biasanya butuh biaya yang lumayan besar ya, karena butuh jaringan yang memang spesial juga, gitu, yang VIP. Kemudian dari sisi pengadaan perangkatnya juga lumayan besar cost-nya. Dengan berkembangnya internet, awalnya untuk transaksi yang bersifat low, SCM ini kemudian berkembang menjadi transaksi yang lebih besar. Komunikasi datanya udah berkembang ya, bukan cuma XML ataupun web service lagi sekarang.
sekarang udah pakai JSON dan segala macam. Kemudian akibat teknologi mendorong terciptanya kolaborasi SCM untuk terciptanya efisiensi penjualan. Jadi karena berkembang kebutuhannya itu, jadi SCM ini bisa melayani end to end gitu. Maka nanti bisa dikonekkan, terhubung dengan misalkan CRM-nya, Customer Relationship Management. Kita udah pernah bahas CRM kan ya. Jadi antara SCM dan CRM ini saling kolaborasi. Gimana caranya dia bisa meningkatkan penjualan, gimana caranya dia bisa meningkatkan volume transaksi segala macam. Nah, ini penggunaan SCM-nya buatlah sesimpel mungkin. Jadi SCM itu diusahakan user friendly. Sama ya, semua sistem informasi diusahakan adalah user friendly. Agar apa? Agar begitu diimplementasikan, digunakan oleh para usernya itu nggak ada resistance. Jadi orang mau menggunakan peralatan tersebut atau orang mau menggunakan sistem tersebut itu dengan senang hati ya, nggak keberatan. Jadi alurnya bisa upstream, proses, downstream, delivery, kemudian dapat digunakan di lingkungan organisasi, kemudian mudah dipahami dari sisi human factors-nya, dari sisi financial, dari sisi information, dan seterusnya. Kemudian pemahaman yang sama mengenai fungsi ya, dari sistem informasi dan dari usernya. Nah, ini alurnya nih upstream supply chain untuk B2B company-nya. Alurnya dari kiri ke kanan, dari supplier, gitu ya. Dari supplier dia masuk ke warehouse, ke independent wholesaler, ke B2B retailer, kemudian ke distributor, atau ke manufacturer. Nah, ini misalkan kalau di industri tadi mobil gitu ya, untuk mobil itu kan dia butuh bahan baku gitu ya. Kayak misalkan Toyota atau Honda misalkan. Dalam dia memproduksi mobil pasti dia butuh supplier apa? Supplier ban gitu ya. Kemudian supplier kaca gitu, atau supplier rangka, supplier mesin atau supplier lampu gitu. Supplier yang lainnya juga yang dibutuhkan. Nah, ini bisa menggunakan upstream chain untuk B2B company. Kalau ini dari sisi downstream, ya, dari pabrik dia sampai ke tangan customer. Jadi bisa melalui B2B company warehouse, independent wholesaler, B2B retailer, distributor, dan customer. Sebenarnya dengan adanya supply chain management ini banyak memotong rantai proses harusnya. Rantai proses dulunya melalui banyak tahapan gitu ya, dengan ada supply chain management ini bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada gitu ya. Karena ada beberapa proses yang bisa di-handle langsung oleh sistem. Dan ini juga bisa lebih efisien gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan di retail, di supermarket gitu ya, misalkan ada orang ada perusahaan ada supplier yang supply popok bayi di sebuah supermarket gitu ya. Nah, dia wajib punya stok minimal misalkan 10 dus popok bayi. Nah, itu nanti begitu penjualan yang dilakukan counting misalkan jumlah stok yang ada di supermarket tersebut sudah mendekati atau mau ke 10 gitu ya. Dengan SCM ini dia langsung bisa memberikan alert kepada supplier kalau misalkan barangnya itu sisa stoknya tinggal 10 gitu ya. Maka dia wajib untuk mengirimkan stok baru lagi ke dalam supermarket tersebut. Nah, ini yang digunakan oleh di Eropa, saya lupa. Saya lupa namanya perusahaannya. Yaitu yang diadopsi sama Carrefour ya, di Indonesia, di Prancis. Dia diadopsi sistemnya itu, jadi memberikan alert gitu.
begitu ada barangnya, stok barangnya udah mulai menipis, maka si manufacturer ini dia langsung memberikan alert kepada supplier kalau misalkan barangnya itu sudah mau habis stoknya dan dia harus mengirimkan dalam waktu yang cepat. Dan ini juga bisa mengefisiensi nih ketersediaan gudang di sisi manufacturer, di sisi pabrik atau di sisi apa, perusahaan yang berhadapan langsung dengan customer ya. Kayak misalkan pasar swalayan atau supermarket gitu ya. Kan dia punya keterbatasan gudang, punya keterbatasan resource untuk menyimpan barang. Kalau misalkan si suppliernya itu nyimpen barang over dari stok, yang ada pasti si supermarketnya itu butuh space gudang yang lebih besar. Kalau misalkan si supermarketnya itu menyediakan space gudang yang sangat besar gitu, melebihi dari kebutuhan yang seharusnya, otomatis ada overcost di sana, overcost dalam hal penyewaan gudang, operasional gudang dan segala macam. Dah cost ini adalah cost ini yang bisa menyebabkan biaya eh, biaya biaya produksinya menjadi meningkat. Jadi dengan adanya cost ini bisa jadi harga barangnya jadi lebih mahal ketimbang menggunakan SCM. Kalau menggunakan SCM ini bisa menyediakan space yang memang nggak begitu besar untuk gudang, hanya untuk storing untuk penjualannya aja. Jadi begitu dijual harga barang ke customer, maka harganya akan lebih murah ketimbang harus menyediakan gudang yang besar. Nah ini logistik, apa itu inbound, apa itu outbound. Inbound itu manajerial dari material yang masuk di suatu organisasi dari supplier dan rekan lainnya. Kalau outbound itu manajemen supply dari sebuah organisasi menuju ke pelanggan. Jadi kalau inbound ini masuk gitu ya, ke organisasi, kalau outbound itu keluar, outbound logistik. Nah di logistik juga ada push dan pull supply chain model. Apa bedanya push dan pull? Kalau push itu supply barang berdasarkan pengembangan produk, identifikasi target, marketnya, kemudian barang di stok pada distributor. Tapi kalau pull, metode supply barang berdasarkan permintaan dari pelanggan, barulah barang itu diproduksi. Jadi kalau push itu, ini sebenarnya teknik marketing yang memang tergolong old ya. Jadi cara-cara lama yang diambil gitu. Si perusahaan ini melakukan modifikasi terus, gitu. Modifikasi kira-kira yang ngetrend di tahun 2021 itu apa ya gitu ya. Akhirnya si desainer ini merancang udah jadi beberapa tipe produk yang mau dipasarkan, kemudian dibuatlah secara mass production, dibuat mass production gitu, disebar ke pasar gitu, nanti nungguin pasar nih kira-kira dibeli atau enggak. Kalau dibeli ya berarti dia dapat untung gitu, kalau nggak dibeli berarti ada faktor kerugian, ada loss yang dialami oleh perusahaan di situ ya. Itu kalau push. Kalau sekarang adalah modelnya pull supply chain model. Jadi barang yang diproduksi oleh perusahaan berdasarkan needs-nya dari customer. Itu kenapa yang berhubungan dengan sistem informasi, berhubungan dengan data gitu ya, data data user gitu, data kita sebagai customer itu menjadi sesuatu yang memang bernilai bagi industri gitu ya. Itu kenapa perusahaan-perusahaan kayak Gojek, kayak Grab, kemudian e-commerce yang lainnya itu menjadi naik daun, jadi booming ya, karena dia punya data itu yang diolah sehingga bisa mengeluarkan satu kesimpulan mengenai needs dari customer-nya. Misalkan si Nike ini mau produksi sepatu baru di 2021 gitu, mau keluarin produk barunya dia,
Gimana caranya dia ngeluarin produk? Ya dia tanya aja nih. Kalau dia pakai metode full supply chain gitu ya. Dia tanya aja nih, dia beli data ke Google. Google, gue mau bikin produk baru nih 2021 untuk marketnya Indonesia. Nah, Indonesia ini lagi butuh sepatu yang kayak gimana sih gitu ya. Apakah sepatu bola, sepatu basket, sepatu futsal, atau sepatu sport, atau casual, atau yang mana gitu ya. Nanti begitu keluar datanya dari Google, itu jadi acuan bagi si Nike itu untuk memproduksi barang, untuk ngebuat barang gitu ya. Bahkan sampai bisa memprediksi kira-kira di setiap wilayah itu butuhnya berapa besar. Misalkan udah keluar Indonesia butuhnya apa yang needs-nya itu banyaknya adalah sepatu sport gitu ya. Dan yang butuh sepatu sport ini dari total marketnya misalkan 100 juta orang, yang butuh itu sekitar 20% gitu ya. Berarti ada sekitar 20 juta. Maka si Nike ini memproduksi sepatu sport yang memang eh, apa sesuai dengan needs-nya orang Indonesia, jumlahnya sama 20 juta sesuai dengan needs dari data-data tersebut. Begitu dilempar ke pasaran, maka kemungkinan faktor loss yang disebabkan oleh mass production di supply chain ini bisa ditekan. Jadi cost kehilangan gitu ya, cost barang nggak laku itu nggak masuk ke hitungan harga barang. Otomatis dengan metode full supply chain ini lebih nyasar ke targetnya, kemudian dari sisi cost production itu jadi lebih murah gitu, karena faktor loss-nya itu lebih lebih kecil ketimbang full ketimbang full supply chain. Ketimbang push supply chain. Nah ini gambarannya kayak gini lah. Kalau push itu dari supplier ke customer, kalau misalkan pull itu dari customer ke supplier, aliran datanya jadi itu nge-grabnya. Itu kenapa Anda menggunakan Google secara gratis gitu, pakai Facebook secara gratis, dan sekarang yang lagi berkembang adalah WhatsApp ya, yang lagi apa? Yang lagi trending beberapa hari ini. Ada klausul dari WhatsApp yang memang apa, eh, mengharuskan usernya itu mengapprove apa sejumlah klausul yang diajukan oleh WhatsApp. Nah, memang arahnya kemungkinan besar dia akan mengolah data percakapan yang ada di WhatsApp itu menjadi sebuah data yang mempunyai nilai. Jadi kalau udah ada nilainya, tinggal bisa dijual tuh ke sektor-sektor industri lainnya. Dari situ dapat duitnya, karena selama ini si WhatsApp ini kan nggak pernah ada iklan, nggak pernah ada apa promo dan segala macam gitu ya, nggak ada monetize-nya di situ. WhatsApp ini seperti aplikasi gratisan aja nih yang bisa dipakai oleh semua orang gitu ya. Nah sekarang mungkin waktunya si WhatsApp ini nyari uang dengan klausul-klausul tersebut. Nah ini value chain gitu ya. Value chain ini adalah rantai model gitu ya. Ini memang awal mulanya banyak digunakan di sektor industri karena setiap setiap apa industri itu dia biasa ada rantai prosesnya tuh ya. Dari mulai pengadaan raw material, kemudian production gitu ya, kemudian marketing, kemudian customer relationship dan sebagainya. Ini dinamakan value chain. Jadi model yang mempertimbangkan bagaimana aktivitas supply chain dapat memberikan penilaian terhadap suatu produk atau service yang diberikan kepada pelanggan. Nah, supply chain ini ada dua di gambarnya itu ada internal value chain gitu ya, dapat didefinisikan di antara atau sekitaran organisasi. Jadi internal itu proses bisnis yang ada di organisasinya aja gitu ya, yang melibatkan internal organisasi. Misalkan di pabrik mobil gitu, internal organisasinya mulai dari pengadaan raw material, kemudian production, kemudian planning, perencanaan, sales, dan sebagainya. Nah, kalau eksternal value chain itu
berdasar dari faktor di luar organisasi. Di luar organisasi, kalau misalnya di tadi pabrik mobil, berarti proses bisnis yang ada di sisi suppliernya dalam mengadakan mendistribusikan barang untuk disuplai ke pabrik mobil itu, proses bisnis seperti apa. Nah, ini ada di external value chain. Dapat mengidentifikasi internal dan external value chain, maka diharapkan dapat memberikan nilai lebih yang akan diperoleh oleh customer. Nah, ini value chain-nya. Nah, ini value chain ini rantai proses, jadi tahapannya seperti ini. Jadi ada inbound logistiknya, ada input sebenarnya. Sebenarnya input, proses, output, 3 itu yang paling utama. Input, proses, output. Dan di sini ada sales marketing dan juga satu lagi biasanya customer relationship. Nah, di sini. Jadi yang warna hijau ini adalah primary activity nih, primary. Tapi yang warna biru ini adalah support activity. Anda bisa menggambarkan internal proses bisnis yang ada di tempat Anda bekerja gitu ya, menggunakan value chain ini ya. Jadi primary activity-nya apa? Kalau di pabrik mobil, primary activity-nya adalah inbound-nya adalah pengadaan raw material. Prosesnya apa? Proses production, kemudian output-nya apa? Output-nya adalah storing ya. Barang mobil yang udah jadi itu bisa dipamerkan di showroom-showroom yang terkait dengan pabrik mobil tersebut. Nah, di sini ada sales marketing, ada satu lagi di sini nanti research and development. Jadi begitu sales dan marketing biasanya ada misalkan dari sini ada komplain atau di sini ada masukan dari pembeli gitu ya, masuk ke research. Nanti dari research ini akan memberikan input untuk berikutnya nih pengadaan inbound dan segala macam. Nah, yang di atas ini adalah secondary value chain, itu berupa support activity. Support activity ini yang sifatnya bukan utama ya, support. Jadi ada atau enggak adanya dia di bisnis, sebenarnya bisnisnya tetap jalan. Cuma memang mungkin akan ada hambatan sedikit lah, tapi nggak sifatnya major. Tapi kalau yang di primary activity ini adalah major semuanya ya. Satu proses tahapan itu nggak terlaksana dengan baik, bisa jadi bisnisnya terhenti gitu aja. Misalkan tadi produksi mobil gitu ya, di inbound logistiknya, pengadaan raw materialnya masalah nih. Pengadaan raw materialnya nggak ada, misalkan dia mau produksi 100 mobil bulan ini misalkan, kemudian raw materialnya nggak ada, ya udah akhirnya production sampai ke end-nya ini, sales dan marketingnya ini nggak akan bisa terlaksana. Atau production yang masalah, misalkan di pengadaan raw materialnya ini udah support nih, udah sesuai yang memang dibutuhkan, raw materialnya udah ready gitu, ternyata di production-nya masalah, engine-nya nggak bisa mesin produksinya nggak bisa dioperasikan gitu, atau karyawan pabriknya pada mogok gitu ya. Ya udah, akhirnya apa? Bisnisnya terhenti. Outbound-nya nggak bisa di-serve, kemudian sales marketing juga nggak bisa jualan gitu ya. Aktivitasnya akan terhenti. Tapi kalau misalkan human resource-nya nggak ada masalah juga gitu ya. Human resource-nya nggak ada, berarti rekrutnya akan butuh effort aja, tapi proses production-nya, proses bisnisnya di perusahaan itu masih bisa jalan. Atau finance-nya nggak ada, masih bisa juga jalan. Atau IT-nya nggak ada, masih bisa juga jalan gitu ya, pakai eksternal organisasi. Jadi biasanya gitu. Jadi kalau di primary itu adalah aktivitas yang paling utama, kalau ini support. Apakah sama semua bisnis penggambaran value chain-nya? Nggak semuanya sama. Tergantung jenis bisnis dan organisasinya beda-beda. Itu bisa jadi di satu perusahaan finance-nya itu atau IT-nya itu masuk di primary activity, atau mungkin di satu perusahaan production-nya itu masuk di support activity, bisa juga tergantung jenis organisasinya. Cuma memang flow-nya seperti ini, ada input,
proses, output. Ini sales dan marketing. Flow-nya kayak gitu. Mau dimanapun itu ya. Ini alurnya gitu ya. Dari market research gitu ya. Kalau mau produksi mobil gitu ya, pertama di research dulu, ya kan, kebutuhan mobilnya kayak gimana. Nah kalau pakai metode yang tadi nih, yang full full SCM gitu ya. Proses marketing research ini sudah kebantu nih datanya dari pengolahan data-data pihak ketiga. Kayak tadi Nike, dia beli datanya misalkan ke Google nih. Ke Google, misalkan udah dibeli datanya, dan beli data dari Facebook juga, misalkan dari data pihak-pihak yang lainnya. Kemudian di research-nya ini tinggal ngolah aja tuh datanya, kira-kira kebutuhan dari sepatu orang-orang di Indonesia itu seperti apa. Keluarlah new product development. Akhirnya di desain, kemudian di production gitu. Procure material, beli materialnya, bahan bakunya, produknya, terus manage selling dan fulfillment gitu alurnya. Ini value stream. Kalau value stream ini sebenarnya hampir sama seperti value chain ya. Cuma ini kalau value stream ini konsep yang dekat kepada value chain, merupakan kombinasi dari aksi yang dibutuhkan untuk mendeliver value kepada customer dalam bentuk produk dan service. Rumusnya kayak gini nih. Jadi brand perception itu atau customer value itu adalah product quality dikali service quality dibagi harga kali fulfillment time. Jadi kita bisa tahu nih kalau kita punya sebuah produk, untuk meningkatkan nilai brand dari produk kita, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Yang kita lakukan bisa meningkatkan kualitas dari sebuah produknya, atau bisa meningkatkan service yang diberikan kepada customer, atau juga bisa menurunkan harga atau menurunkan fulfillment time gitu ya, untuk meningkatkan brand perception gitu ya. Tapi kalau misalkan brand perception-nya itu nggak dijadikan suatu perhatian yang khusus gitu ya, ya nggak ada masalah nih main di price atau main di fulfillment gitu ya. Biasanya kalau perusahaan pasti mikirin ini nih brand perception-nya, mikirin customer value-nya. Kalau dia punya produk quality-nya yang bagus gitu ya, price-nya pasti bersaing. Kalau misalkan harganya mahal nih, harganya 2 kali lipat dari harga kompetitornya, maka dia harus besar ini nilai produk quality dan service quality-nya. Kalau produk quality dan service quality-nya sama dengan kompetitornya, sementara price-nya dia 2 kali dibandingkan kompetitornya, begitu dia lempar ke pasaran, pasti brand perception-nya atau customer value-nya kecil. Kalau brand perception atau customer value-nya kecil, otomatis eh, tingkat penjualannya pasti kecil juga. Sales-nya pasti kecil, nggak banyak. Gitu ya. Jadi ini rumus bakunya. Anda mau jualan apapun, ya, jualan makanan, jualan barang, jualan software, gitu, jualan apapun, rumus bakunya kayak gitu. Restructuring supply chain gitu ya. Kita harus sadar betul kebutuhan dan pilihan restrukturisasi. Jadi begitu kita membangun supply chain, kita harus tahu tuh bahasannya sebelumnya apa, needs dan problem dari sebuah perusahaan. Ya. Harus sesuai needs dan problemnya. Kalau memang ternyata nggak butuh supply chain management, ya nggak usah dipaksain juga gitu ya. Tapi kalau dengan supply chain management itu kira-kira bisa memberikan opportunity atau bisa memberikan peluang buat organisasi atau perusahaan, bisa menghasilkan keuntungan yang lebih, maka itu bisa diproses. Gitu. Kemudian bagaimana teknologi dapat mensupport strateginya itu. Jadi efisiensi arus informasinya, atau setiap anggotanya harus enabled gitu ya, atau setiap anggotanya harus bertukar data yang sebenarnya gitu. Harus diperhatikan. Kemudian pilihan SDM dapat dilihat dalam satu kontinum antara internal control supply chain element dan external control supply chain element melalui outsourcing atau melalui pihak ketiga. Kedua elemen tersebut mengacu pada vertical integration dan virtual integration. Kalau vertical integration itu adalah
sejauh mana kegiatan supply chain dilaksanakan dan dikendalikan di organisasi. Virtual, mayoritas aktivitas supply chain dilaksanakan dikendalikan oleh pihak ketiga. Jadi mayoritas dilakukan oleh intermediarinya gitu ya, atau outsourcingnya yang 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 berkecimpung langsung. Nah, ini karakteristik vertikal dan vertical integration dan virtual integration. Lanjut, keuntungannya menggunakan sistem informasi untuk SCM. Yang pertama, menaikkan efisiensi dari individual proses. Gitu ya. Keuntungannya mengurangi cycle time dan biaya per order. Gitu ya. Biasanya kalau udah model gini, ordernya bisa long term, misalnya 1 tahun misalkan, tapi dipecah nanti. 1 tahunnya itu per bulannya berapa besar. Tapi agreement-nya udah 1 tahun. Gitu ya. Udah include all time. Ketimbang harus agreement per bulan gitu. Bulan ini butuh sekian tanda tangan gitu. Harganya juga beda ketimbang di awal memang sudah firm bahwa order selama 1 tahun. Kemudian mengurangi kompleksitas dari supply chain. Keuntungannya bisa mengurangi biaya distribusi dan penjualan. Tadi saya bilang gitu ya. Tadinya dia harus dia production nggak berdasarkan needs dari customer gitu ya. Dia berdasarkan desainernya aja, tapi dengan adanya supply chain management ini dia menggrab data dari customer. Improve integrasi data antara elemen supply chain. Keuntungannya mengurangi biaya penggunaan kertas untuk proses. Ya, gitu. Biasanya kalau proses order, invoicing, gitu, dan sebagainya, procurement, gitu ya, ada invoicing-nya, nah itu ada kertas yang keluar, nah itu bisa ditekan penggunaan kertasnya, paperless. Ya. Ngurangin biaya outsourcing, gitu ya. Keuntungannya cost rendah, dapat bersaing dalam harga dan mengurangi pengeluaran yang ditimbulkan dari biaya produksi. Ya. Tadi yang saya contohin. Inovasinya, keuntungan, respon baik ke customer. Karena memang barang ini, SCM ini bisa memonitor barang sampai ke customer. Bahkan ada yang sampai begitu si customer ini terima barang, kemudian dia bisa memasukkan reviewnya tuh ke dalam sistem informasi tersebut. Si customer-nya itu berhubungan langsung, kayak misalkan yang ada saat ini kayak layanan e-commerce gitu, Tokopedia, Shopee dan segala macamnya. Begitu Anda beli, Anda terima barangnya, Anda bisa masukkan review di sana. Nanti begitu Anda masukkan review itu jadi inputan nih buat sisi suppliernya. Kira-kira barang yang dijual itu sesuai atau enggak. Dan juga bisa menjadikan referensi bagi pembeli-pembeli lain gitu ya. Kalau di e-commerce-nya misalkan si Tokopedia, bisa aja nanti dia mengeluarkan peraturan gitu. Kalau misalkan Anda jual barang dengan tingkat komplain tinggi sekian gitu, maka akan ada punishment-nya. Punishment-nya apa? Di-suspend atau gimana gitu. Atau di hold jualannya 1 bulan nggak boleh jualan gitu. Atau di-suspend secara permanen. Ya. Itu juga bisa meningkatkan kualitas produk yang dijual oleh seller ya. Kalau dia ada ancaman, kalau Anda dapat 3 komplainan dalam 1 hari dan komplainannya terbukti memang kesalahan Anda, maka Anda disuspend jualan. Nah, pasti seller-seller yang memang sehari-hari dia nyari penghasilannya di situ ya, channel penjualannya di situ, dia akan memperhatikan tuh hal-hal seperti ini agar barangnya sesuai. Benefit to buying company, meningkatkan pelayanan selama 24 jam per hari. Jadi dengan adanya SCM ini, karena memang otomatisasi oleh sistem, maka nggak perlu lagi tuh pantauan orang, paling orang standby aja kalau misalkan ada trouble. Tapi prosesnya ini dilakukan secara otomatis, order barang gitu, purchase barang, kemudian proses cycle-nya kita bisa lihat, kita bisa pantau. Ada trouble di mana kita bisa cepat atasin gitu ya.
menaikkan pilihan untuk supplier yang dapat memberikan harga yang rendah. Jadi dengan adanya ini harganya cost production-nya bisa ditekan, otomatis dengan itu harga yang diberikan kepada customer-nya bisa lebih rendah. Kecepatan pelayanan, mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat stok barang, tadi saya bilang stok barang. Memberikan informasi yang lebih terhadap produk transaksi, contohnya ada technical data sheet, order history, dan lain-lain. Ini populer yang di Eropa, yang penggunaan CRM, ERP, dan segala macam. Nah ini AS infrastructure buat supply chain management. Ya ada data warehouse-nya, di dalamnya juga bisa terkonek dengan ERP. Gitu ya. Di sini ada supply chain planning systemnya, ada network optimisasi, manufacturing planning, supply planning, demand planning, kemudian ada supply chain execution system, ada procurement, manufacturing, dan segala macam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Gimana? Ada? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Gimana? Silakan. Jadi kan Ya, lu? jadi itu pemakaian sistem informasi untuk SCM bergantung pada seberapa besarnya perusahaannya nggak Pak? Sama kayak ES gitu atau gimana? Bisa juga bergantung sama berapa besar perusahaannya sih, karena memang supply chain management ini lumayan harganya lumayan besar ya, investasinya lumayan besar. Bisa jadi memang untuk cluster perusahaan-perusahaan tertentu aja. Tapi bisa juga kalau memang ada perusahaan yang skalanya lebih kecil itu menggunakan ini, tapi dia develop sendiri gitu ya, dengan harga yang lebih kompetitif gitu. Memang rata-rata memang perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan ini. Gitu. Ya Karena Pak, dia, makasih Pak. iya, karena dia melibatkan banyak pihak ya. Misalkan suppliernya dia tuh bisa bisa sampai puluhan, sampai ratusan gitu. Kemudian mau memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggannya. Nah, ini bisa menggunakan ini. Kalau nggak salah dulu Carrefour pakai ini juga nih untuk terkoneksi dengan supplier mereka. Kalau masih di Prancis ya, kalau di Indonesia ini saya nggak tahu. Gitu. Ada lagi? Saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau yang metode push and pull itu biasanya perusahaan menerapkannya barengan atau apa saja? Oke. Kalau push and pull itu pilihan sebenarnya. Pilihan dari organisasi. Cuma kalau yang tadi yang push itu memang metode-metode lama ya. Metode tradisional. Jadi dia memproduksi barang itu mulai dari tipenya, kemudian modelnya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa itu tidak melihat data real dari pasarnya gitu. Dia hanya memprediksi, oh kira-kira tahun depan arahnya kemarin nih, arah fashionnya nih, modelnya apa, baju tanpa lengan misalkan. Nah dengan itu maka diproduksi itu. Jumlahnya juga prediksi aja gitu. Atau mungkin dia pakai data real, dia survei ke pelanggan gitu ya. Tapi itu tidak menggambarkan data sebenarnya gitu. Ketimbang mengolah data-data yang ada di sosial media. Gitu ya. Masalah penggunaannya apakah
pakai push atau pull atau barengan gitu, ya tergantung organisasinya aja. Dia lebih firmnya yang seperti apa ya. Tapi kebanyakan rata-rata sekarang udah meninggalkan metode lama. Dia menggunakan data-data analitik untuk memproduksi sebuah barang sebelum dia disebarkan ke pasaran. Karena itu memang terbukti lebih kompetitif dari segi harga dan lebih make sense untuk penjualannya gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi teman-teman? Anda juga nih kalau misalkan lulus dari STIMIK mau jadi distributor, gitu, mau bikin industri, gitu, mau bikin pabrik, ada lulusan STIMIK jualan di e-commerce dan dia sukses, akhirnya dibuka buka konveksi gitu, konveksi dia produksi. Nah itu bisa juga tuh nyari-nyari data dari situ. Gitu. Kira-kira needs dari customer-nya itu mau kayak gimana gitu. Jangan sampai dia bikin model, dia bikin tipe yang nggak sesuai dengan needs-nya, atau begitu dilempar ke pasaran ternyata wah needs-nya beda nih. Ternyata marketnya lebih suka baju dengan lengan panjang nih. Sementara dia produksinya baju lengan pendek. Nah, kalau udah begitu modelnya berarti barangnya jadi nggak laku. Nah, itu jadi beban produksi. Itu kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.